Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Oke pemirsa RCTV Langka Padana dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Cirebon Katon Bersih, merubah sampah menjadi berkah. Oke. Bersama saya Desi dan saya Nopi. Saya akan terus mendampingi Anda semuanya pada program Cirebon Katon Bersih, merubah sampah menjadi berkah. Nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Mbak, ngomong-ngomong kita ini ada di mana sih? Desa apa? Saat ini kita sudah berada di Desa Werukidul. Desa Werukidul, Kabupaten Cirebon. Oke, nah, kita akan lihat nih ya bagaimana masyarakat Desa Werukidul yang luar biasa nih ya, dari pagi sudah antusias. Tadi sudah mungkin juga nanti pemirsa bisa menyaksikan udah dari senam, ya. Ada juga jumsi juga. Ada Ada juga nanti kegiatan kita sosialisasi juga. Sosialisasi dan ada juga yang pastinya kita bisa jual sampah. Berundian emas persembahan dari Toko Mas Pantes dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Oke. Nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini
izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang keterkaitan dengan menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, baik dari unsur pemerintah daerah maupun stakeholder lain yang terlibat dalam acara ini, bahwa kita saat ini di Kabupaten Cirebon, khususnya masalah sampah, itu masih kelihatannya kalau dinilai masih belum sesempurna yang kita inginkan. Banyak kendala yang kita hadapi, dari sarana prasarana yang tersedia, kemudian keterlibatan semua unsur masyarakat, semua stakeholder masih sangat minim. Sehingga lingkungan yang harusnya ideal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya menjadi kelihatannya kurang enak untuk dinikmati atau dilihat. Memang masyarakat atau rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Cirebon memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang nyaman, lingkungan yang asri, tapi itu semua berat untuk diwujudkan kalau tidak ada yang peduli, kalau hanya bertumbuh kepada dinas atau stakeholder lain. Makanya dalam kesempatan ini kami Dinas Lingkungan Hidup ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita perlu menjaga lingkungan hidup. Bahwa lingkungan hidup ini bukan untuk kita saja, tetapi ini merupakan titipan dari anak cucu kita agar bisa menikmati lingkungan hidup atau menikmati keindahan alam, kebersihan lingkungan, semuanya seperti yang kita rasakan, atau kalau bisa seperti yang pendahulu-pendahulu kita rasakan. Bapak Ibu semua, dalam kesempatan ini kami mengajak bahwa khususnya dalam hal kebersihan, kami Dinas Lingkungan Hidup tidak mungkin bisa bekerja sendiri, tidak mungkin bergerak sendiri. Makanya dalam kesempatan ini ada kegiatan pengumpulan sampah anorganik, di mana kegiatan ini kami berharap bahwa dari sampah itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau dalam kegiatan ini sampah jadi berkah, itu bisa dinominalkan dengan rupiah. Bahwa dari kegiatan pengelolaan sampah pun bisa menghasilkan pendapatan asli desa, bisa mendapatkan pendapatan asli desa. Bahkan yang jelas bisa menghasilkan pendapatan bagi Bapak Ibu semua. Kemudian secara umum bahwa Desa Weru Kidul ini sudah melakukan pengelolaan sampah yang lumayan baik. Tapi memang Pak Kuwu ini perlu ditingkatkan. Syukur-syukur sampai menjadi desa mandiri dalam pengelolaan sampah. Bahwa tidak memerlukan pengangkutan dari Dinas Lingkungan Hidup, bisa selesai di desa. Nah, hal ini bisa diwujudkan dengan kerja keras Pak Kuwu. Kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup tidak akan segan-segan turun ataupun akan selalu mendampingi apabila diperlukan. Apalagi di sini ada pasar desa atau pasar ayam yang hampir terkenal di wilayah 3 Cirebon, bahkan mungkin di luar wilayah 3 Cirebon, bahwa pasar ayam ini salah satu sentra pasar ternak yang atau unggas yang ada di wilayah Jawa Barat. Dari kegiatan pasar ayam, mungkin pengelolaan sampahnya saat ini masih dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Kami berharap bahwa selanjutnya bisa dilakukan oleh desa. Masyarakat pun bisa terlibat, baik dalam pengumpulannya, dan selanjutnya dari pengumpulan ini kami berharap atau akan sangat ideal apabila dilakukan pemilahan. Pemilahannya mana sampah plastik, mana sampah organik, dan mana yang bisa dijadikan
atau dijual jadi uang. Syukur-syukur nanti ada proses selanjutnya. Bapak Ibu semua, memang melakukan pengelolaan sampah ini membutuhkan sangat besar biaya. Sebagai gambaran bahwa 1 kilogram sampah itu dibutuhkan biaya sekitar 350 perak. Namun setiap orang yang ada di Kabupaten Cirebon ini menghasilkan sampah setengah kilo. Jadi setiap individu yang di Kabupaten Cirebon membutuhkan biaya pengelolaan sampah sekitar 175 perak. Nah, apabila semuanya tertumpu di Kabupaten Cirebon atau pemerintah daerah, saya yakin pemerintah daerah sangat kesulitan untuk menanggulangi biaya tersebut. Akan tergerus biaya-biaya anggaran-anggaran yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin mengajak bahwa kebersihan adalah hak kita semua. Namun untuk menjaga kebersihan adalah kewajiban kita semua. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit menyampaikan berkenaan dengan sampah. Mohon izin Pak Kabid menyampaikan, Desa Worukidul ini bisa dikatakan mandiri Pak, karena belum ada kerjasama dengan LH-nya. Jadi sampahnya itu sudah selesai di desa Pak. Ya. Kalau Pak Kabid tadi mengatakan itu di Pasar Ayam, itu bukan warga kita sebenarnya Pak. Warga tetangga-tetangga desa kita yang membuang di situ. Ya, ya pasar juga memang dibuangnya di situ ya. Kalau kami, masyarakat kami sudah ada 2 titik ya, 2 titik pembuangan sampah, 2 titik pembakaran sampah ya. Ada di wilayah selatan 1, wilayah utara 1. Berikutnya, alhamdulillah kita mencoba inovasi Pak Kabid. Inovasi gimana sampah itu bermanfaat, bukan saja non-organiknya tapi organiknya itu bisa dimanfaatkan. Yang pertama barangkali kami sudah menciptakan abu sampah itu menjadi paving Pak, paving block. Nanti bisa Pak Kabid dengan saya jalan-jalan di TPS-nya Pak, terutama Pak Kasih, Pak Teguh ya. Dulu saya kerjasamanya dengan Pak Dadi ya Pak Kabid, Pak Dadi yang sudah dipindahkan, sekarang Pak Teguh, rekan saya juga Pak dari Sekda juga ya. Jadi nyambung juga. Yang kedua, kami sudah memanfaatkan sampah itu dengan beternak maggot Pak. Ulat maggot yang digunakan untuk pakan ternak ya, pakan ayam, pakan apa itu sudah berjalan. Cuma ya itu tadi minta ditinjau sama Pak Kabid dalam artian fasilitasnya Pak ya. Kalau kami mengandalkan dari dana desa nggak cukup Pak ya. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan pagi hari ini kami sudah bisa menyampaikan langsung dengan Pak Kabidnya ya. Mudah-mudahan dibantu, karena kami terus terang saya pribadi turun ke sampah itu dari 2011 Pak. Saya menjabat di Desa Worukidul 2011, itu sudah nangani sampah. Nanti bisa Pak Kabid lihat foto-fotonya Pak. Yang dari sampah menggunung, sekarang sampahnya itu sudah bisa ditanami pohon pisang Pak. Pohon pisang, terusan ada kelengkeng juga. Karena apa? Karena TPS-nya luas Pak. Luas ya, TPS-nya luas dan sudah dipagar. Nanti bisa Pak kasih inilah ngobrol-ngobrol dengan saya berkenaan dengan foto-foto yang dari 2011 sampai sekarang. Dari 2011 saya kembali lagi ke Pemda, 2018 saya kesini lagi Pak, jadi pejabat, lanjut sampah lagi sampai 2019 saya diangkat jadi KU definitif. Program saya 1 Pak Kabid, yaitu adalah penanganan sampah, tidak lain ya. Kalau program yang lain-lain sudah biasa Pak, kalau jalan, selokan, apa itu sudah biasa, rutilahu sudah biasa Pak.
kalau sampah itu tidak ada yang memperhatikan. Sampah itu kalau kita sudah melayani, itu adalah pelayanan masyarakat juga. Ya, jadi silahkan nanti dari Dinas Lingkungan Hidup, ya, karena kemarin Pak ada lomba sampah di kecamatan Pak ya. Itu penilaiannya Bu Sekmat sama timnya Ibu Ekbang ya di kecamatan. Padahal sayanya tidak minta juara Pak, tapi dijadikan juara sama Pak Bu Sekmat. Mungkin penilaiannya berbeda Pak ya, karena sedikit banyak kami sudah bisa memanfaatkan sampahnya. Nanti kedepannya di situ ada ternak-ternak yang lainnya Pak. Yang pertama ada ternak entok nanti Pak. Karena apa? Regulasinya ada di pasar ayam. Ya. Dari mana pakannya? Ya dari sirkulasi sampah itu. Sirkulasi sampah yang organiknya kita cuci, dibagikan, dicacah menjadi pakan ternak. Terus yang kedua, dilihat di sini ada beberapa komoditi pakan burung yang notabene diambil dari luar Cirebon. Kenapa enggak kita saja gitu loh, yang menernak itunya gitu loh. Terutama ada ular Hongkong itu Pak. Ulat Hongkong itu untuk burung bagus Pak, itu laris banget. Tapi kami lagi belajar, makanya mohon bimbingannya Pak Kabid ya, mohon bimbingannya untuk kita semua karena kita punya tim sampah ya. Tim sampahnya kita udah punya. Sekarang kita juga kemarin mohon izin Pak Kabid, kemarin pembakarannya hancur, gebruk. Tapi sekarang alhamdulillah bisa dibangun lagi. Kita membangun 2 titik lagi, 2 titik pembakaran sampah lagi. Jadi kita tidak ditarik sama LH Pak Kabid. Tidak ditarik sama LH sampahnya, tapi kita kelola sendiri sampahnya. Nanti Ibu juga nanti Pak Materi silakanlah berkunjung ke kami, apa saja yang kurang, mohon bimbingannya. Karena tugas saya sudah menyampaikan visi saya hanyalah 1 sampah saja. Ya, kalau yang lainnya sudah biasa lah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan berkah semuanya ya dengan acara seperti ini. Mudah-mudahan di lingkungan kita sampahnya bersih semuanya ya. Kita berada di tempat pembuangan sampah Desa Wurukidul, khususnya di blok Pengiwakan. Blok Sentul ya, yang notabene sebagai pembuangan sampah warga Desa Wurukidul. Ada 2 titik, kebetulan 1 titiknya di sini. Kita lihat ada beberapa kegiatan di sini. Kebetulan kita lagi membangun kembali berkenaan dengan pembakaran sampah. Yang kemarin sampahnya rubuh, Bu Sekmat. Iya. Rubuh. Ada kegiatan yang pertama kita membuat paving ya. Paving itu yang hasilnya sudah seperti itu, tapi belum produksi Pak. Iya. Belum produksi. Masih tersendiri ya? Ini buat kita sendiri ya. Buat pavingnya. Ini nanti bisa dimanfaatkan. Saya sudah pesen Pak Kabid ya rekan-rekan untuk di rumah pavingnya gitu loh. Ini campurannya kebanyakan dari abu pembakaran. Ini dicampur dengan sedikit pasir dan semen. Jadinya seperti ini. Ada perbedaan antara apa itu? Yang asli sama itu campuran ya? Lebih melekat. Kalau ini lebih melekat kayak ada plastiknya. Ininya. Ya. Yang kedua, ini Mas lagi ada urgen pembakaran sampah urgen karena pembakarannya rubuh ya. Jadi urgennya dibakar di sini dulu. Nanti setelah jadi ini sudah bersih Pak Kabid? Insya Allah sudah bersih lagi semua, sudah bersih semuanya karena memang sore itu sudah bersih. Saya instruksikan kalau sore itu sudah bersih. Nah di sini ada 3 desa membuang sampah di sini Pak Kabid. Ada diantaranya Trusmi Wetan, Panembahan, Werulor itu buang di sini gitu loh. Ya sebagian yang dekat-dekat itu desa buang sini. Buat kami tidak masalah karena itu sampah ya. Yang terpenting adalah lingkungan supaya bersih. Yang berikutnya ini ada ternak maggot. Hasil ternak maggot dari tim sampahnya. Ya, walaupun belum semuanya berkembang, kita bertahap. Ada ternak maggot di sini, dan hasilnya di sini Pak Kabid. Nah ini untuk sementara ini produksinya untuk apa itu untuk kalangan peternak ayam.
yang Mas Merlan. Jadi kalau udah ini diangkut ke sana Pak Kabid, diangkut ke sana gitu. Ini belum permanen, belum bagus Pak Kabid, tapi sudah ada dasarnya lah. Yang penting udah berjalan dulu Pak. Udah berjalan dasarnya gitu loh. Nanti di sini juga ada ternak-ternak ya, khususnya ternak apa itu yang berhubungan dengan pasar ayam Pak Kabid. Karena kita punya pasar ayam, ya pasar ayam ada di situ juga karena kita analisa itu pakan burung itu disubsidi dari luar Kabupaten Cirebon Pak Kabid. Jadi ini rencananya nanti di sini ada ternak ulat ulat Hongkong gitu, makanan burung, jangkrik gitu. Ada di sini juga nanti ada entok, ada ayam, ada lele gitu. Nanti hasilnya juga dikembalikan pada warga. Ya, ini terima kasih Pak Kubu sudah ikut serta menyelesaikan sampah di skala desa. Tapi lebih dari skala desa ya, dari tetangga juga ke sini gitu. Kemudian ini saya akui ini walaupun belum sempurna, tapi akan tahapan-tahapannya rencananya saya kira sudah matang. Siap. Tinggal mangga dijalankan. Ini sudah ada pemilahan walaupun masih belum terorganisir atau belum tertata. Nanti kan sambil berjalannya waktu kita sempurnakan. LH juga siap mendampingi. Nah, termasuk ada magot, nanti ada ada ternak. Nanti kan tinggal sirkulasi dari magot atau dari sampah sampah organik yang bisa langsung ya, dari ini bisa untuk makan ternak yang bagus. Nah, saya kira ini bisa jadi percontohan nanti kalau sudah fix. Kita LH nggak harus capek-capek menjelaskan. Jadi Pak Kubu nanti kedepannya datang ke Pak Kubu banyak tamu dari desa-desa lain atau Bu Sekmatnya deh. Ya karena di Kecamatan Wuru ini di Desa Wuru yang ada inovasinya itu baru di Desa Wuru Kidul ya, Pak. Yang lain-lain itu yang di 8 desa itu belum. Apalagi di 2 desa Wuru Elor sama Desa Setu Kulon itu kan masih belum ituin mandiri lah gitu. Iya, masih karena termasuk Wuru ini termasuk kecamatan yang padat ya, yang paling padat. Walaupun 9 desa juga. Tapi setidaknya itu ada langkah-langkah untuk desa mandiri sudah mulai berjalan berulur, terus Mogu Cilik lah. Ya, Mogu Cilik sudah mulai berjalan. Siap. Untuk ini. Kalau ada kendala, mangga main ke kantor kita ngobrol, diskusi biar tahapan-tahapannya kita juga bisa dampingi. Mangga, siap. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Pada kesempatan kali ini, ya di sini saya diberikan kesempatan berbagi bagaimana cara memilah sampah dengan baik. Ya, sebetulnya di Desa Berukidil ini sudah hebat ya Bu. Tadi yang sudah Pak Kubu sampaikan, di sini bank sampahnya sudah aktif, kemudian pengolahan magot, ya. TPS-nya sudah bagus ya, itu sudah luar biasa sekali ya. Boleh beri tepuk tangan dulu ya Bu buat Desa Weru. Ya, di sini sampah itu dibagi menjadi 2 ya Bapak Ibu, satu sampah organik ya, di mana itu sampah basah ya. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya daun. Ya, bagaimana cara pengolahannya? Ya seperti tadi yang Pak Kubu bilang bisa dimanfaatkan untuk proses cara pembuatan magot ya. Bisa juga sampah organik itu kita diminimalisir dengan cara membuat lubang resapan biopori ya. Apa itu biopori? Ya, jadi itu ada alatnya Bapak Ibu. Ya, kita walaupun di petak sebidang tanah lah, di halaman rumah nggak luas, tapi kita bisa Bu cara memilah sampah ya. Terutama ada organiknya dulu ya, ada organik. Kalau sini apa ya bahasanya ya? Jomblangan tahu Bu? Ya, Blumbang ya, Blumbang. Kalau di sana saya membuatnya itu dengan sebutan ekobrick ya, di mana tanah itu dilubangi ya dengan diameter 10 cm, kemudian sampah organik itu, sampah basah itu dimasukkan
ke dalam lubang resapan itu Bu. Ya ditutup kembali. Itu fungsinya apa? Ya banyak Bu, selain menyuburkan tanah, ya itu juga apa berarti bisa minimalisir sampah dapur atau sampah organik. Ya, jadi Bapak Ibu di Desa Waru ini di rumah apakah sudah melakukan pemilahan sampah? Sudah ya Bu? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, yang sudah bisa terlihat ya, sudah menjual sampahnya, boleh dilihat ya. Oke, yang belum ya. Di rumah Bu, bagaimana cara kita meminimalisir sampah ya dari rumah agar tidak bertumpuk terlalu banyak di TPS? Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara memilah sampah di rumah kita terlebih dahulu. Ya, kita harus memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Tadi sampah organik itu sampah-sampah basah, sayuran, buah-buahan, ya habis kalau ibu ya kulit terong, kulit timun gitu ya Bu, habis sayur asem itu bisa dipilah Bu, jangan disatukan dibuang ya, itu nanti akan bertumpuk ya, jadi bisa diminimalisir. Sampah organik bisa dimasukkan ke lubang biopori. Dan sampah plastiknya bagaimana? Ya, banyak sekali manfaatnya sampah anorganik. Ya, kalau kita pandai, kalau kita melek sampah, ya sebetulnya sampah itu adalah uang. Ya, sampah itu bukan hal yang menjijikan ya, tapi sampah itu uang Bu. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu tahu belum ini apa? Betul, ini botol. Tapi isinya apa? Isinya duit. Betul Bu, bisa sekali, bisa saja isinya duit ya. Jadi ini itu ya sampah yang sudah dipilah, terutama ini kita bisa masukkan ke dalam botol. Ya, jadi sampah plastik ya, sampah kemasan lah, sampah kering, kita gunting-gunting dulu, kita cacah, kemudian Bu, apa manfaat sampah ekobrik? Banyak sekali Bu, kalau kita tahu. Ya kalau anak-anak, ya kalau di sana ini bisa dicat Bu, bisa digambar-gambar, dibikin cepot, bunga, bisa. Ya tapi kalau ingin lebih kreatif lagi, lebih banyak manfaatnya lagi, kita bisa susun Bu. Bisa susun, ya dibuat meja. Atau bisa juga untuk tempat duduk. Nah ini bisa Bu. Ya kalau ini isinya ekobrik semua, ya ini kan kayu ya. Ini bisa untuk tempat duduk karena ini kuat, padat, nggak longgar. Ini juga bisa sebagai pengganti batu bata Bapak Ibu. Ya, kita bisa disusun membuat tanaman ya atau pot di halaman, ini akan lebih indah ya. Kembali lagi tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir sampah plastik. Ya, ini ekobrik. Dan di sini saya bawa lagi contohnya. Oke. Apa ini? Bekas Bapak ngopi tuh Bu, plastiknya jangan dibuang, dikumpulkan di dapur. Ya, masako apa, kita cuci dulu sampai bersih, kemudian digunting-gunting, dicacah kecil, baru kita masukkan. Kita siapkan kain. Kainnya juga bisa kain daur ulang Bu. Ya, kain yang sudah tidak pakai lagi. Ya, misal sarung sobek atau celana sobek lah, itu jangan langsung dibuang. Kalau langsung dibuang sama saja itu sampah, ya menumpuk lagi nanti di TPS-nya. Tapi kita harus belajar sedikit mungkin, sedemikian mungkin ya bagaimana caranya memanfaatkan sampah yang ada di rumah. Ya bisa dijahit seperti ini contohnya, ini bantal yang isinya sampah cacahan plastik. Kalau ibu sampahnya sudah banyak lagi bisa dibuat kasur. Ya. Biar adem gimana ya, kainnya aja cari yang tebal. Ya, ini juga sampah salah satu pemanfaatan sampah plastik. Mangga barangkali Bapak Ibu ada yang mau lihat. Ya jadi ini proses pengguntingan atau pencacahan sampah plastik manual. Ya, bukan apa ya, tidak menggunakan mesin, tapi ini masih bisa dilakukan dengan manual. Bagaimana caranya ekobrik bisa kencang ya karena dipadatkan.
dipadatkan. Ini 1 kilo ada Bu, kalau yang betul-betul padat. Iya, guntingnya harus kecil saja, biar nggak kasar nanti teksturnya. Ya. Atau kain perca, atau bisa juga sampah plastik ini untuk tikar, ya. Sudah ada di sini tikar atau bikin tas, dompet itu bisa. Caranya gimana? Oke. Nah, ini kita tinggal gunting atasnya ya dan bawahnya seperti ini. Kemudian tinggal dilipat, Bu. Lipat atasnya. Dan bawahnya. Sebanyak mungkin kan begitu tuh yang ukuran segitunya. Nah, ini salah satu contoh untuk apa ini? Untuk membuat tikar atau dompet, ya. Ya, betul. Seperti menganyam, ya. Bu, nggak ada waktu, Bu. Kita masak ngantar anak sekolah. Ya bisa kalau pekerjaan sudah kelar sambil lihat TV, kita gunting-gunting ya. Ketimbang ngobrol ya kesana kemari, ya lebih baik. Iya, sambil ngobrol juga bisa, tapi tangannya sambil bergerak, ya seperti itu. Jadi ini sedikit contoh ya pemanfaatan sampah anorganik, ya, di mana merubah sampah menjadi berkah. Ya seperti ini contoh-contoh yang saya bawa. Kalau kain perca yang sudah tidak bisa pakai itu bisa dibuat lap, Bu, serbet kaki. Iya bisa, keset, itu bisa, Bu. Sebetulnya banyak sekali ya bagaimana cara kita memanfaatkan sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik ya, selagi kitanya mau belajar. Betul, betul. Asal mau belajar, niat dan konsisten. Halo semuanya, saat ini kita sedang berada di fase di mana di belakang saya sudah ada bank sampah dan juga banyak juga masyarakat yang saat ini mengantri untuk menjual sampah antusias. Oke, betul. Kita ini lagi ada di program apa sih, Pi? Ada di program Dinas Lingkungan Hidup bersama Toko Mas Cirebon, juaranya Mas Kekinian. Oke pemirsa, seperti apa nih ya bagaimana antusias masyarakat Desa Berulor yang saat ini sedang mengantri untuk menjual sampahnya ya. Oke. Lihat aja langsung. Jadi ini sedikit contoh ya pemanfaatan sampah anorganik. Jadi di sini itu ada jual sampah berundian emas yang nanti akan diundi di akhir acara, dan tentunya setiap penjualan sampah 1 kilo akan mendapat 1 kupon berundian emas nih Mbak Desi. Begitupun seterusnya. Jadi kalau misalkan pemirsa semuanya masyarakat menjual 10 kilo itu akan mendapatkan 10 kupon yang nanti akan kita undi setelah acara ini selesai. Undiannya logam mulia persembahan Toko Mas Pantes, juaranya Mas Kekinian. Terima kasih juga nih Toko Mas Pantes ya yang udah peduli gitu kan ya, peduli banget ya sama sampah-sampah yang memang menjadi permasalahan ya di masyarakat semuanya. Oke. Orang-orang makin semangat untuk membuang sampahnya. Betul, oke, menjual sampahnya ya. Oke, ini juga jangan kemana-mana nih pemirsa ya, kalau mau menjual sampahnya nanti kita nantikan terus akan ada di desa ya, di desa-desa juga. Tunggu aja. Siapa gitu. tahu desa kalian didatangi oleh kami gitu kan. Oke, siap. Sangat luar biasa pemirsa, gimana mendapatkan sampahnya nih dari jauh-jauh hari. Betul, oke. Sampah apa aja sih Pi, yang boleh dijual Pi sebetulnya? Jadi sampahnya itu kami menerima gelas plastik, buku bekas, koran gitu ya. Duplex juga, oke. Plastik, buku bekas, pokoknya dijual aja. Oke. Karena ini menjadi berkah nih. Menjadi berkah. Kenapa berkah? Kenapa bisa dibilang berkah Pi? Karena sampah ini ya Mbak ya, itu adalah uang Mbak. Uang, Orang oke. sampah tuh apa sih dibuang? Nggak penting ya, tapi ternyata sampah itu bisa jadi uang ya. Pertama bisa ditukar, langsung dapat uangnya. Yang kedua bisa dapat logam mulianya gitu. Jadi kurang gimana lagi ya. Oke, kita mau tanya yuk. Yang banyak nih Mbak, yang mana? Oke ibu-ibu Iya, saja, nih. nanti kita kasih software. Halo Ibu. Assalamualaikum Ibu. Boleh lihat sini Ibu? Boleh lihat kameranya Bu Haji. Oke. Bu Haji boleh lihat kamera. Bu Haji ini jual ini sampah apa nih Bu yang dibawa? Plastik. Ya, ngumpulin dari berapa lama ini Bu? Ya ada 1 bulan. 1 bulan ya, oke. Ibu, Bu Haji boleh menghadap ke kamera. Oke, nih pemirsa, Bu Haji sudah bawa karung besar ya isinya apa tadi, gelas plastik ya.
Gelas plastik ya Bu Haji ya? Campuran ya? Campur ya. Oke. Ngumpulinnya 1 bulan. 1 bulan. Oke. Sengaja Dikumpulin. apa gimana nih? Enggak, sayang aja gitu ada sampah plastik udah ambil. Oke. Biasa banget, berarti udah diniatkan dari hati untuk menjual sampahnya di program ini ya. Iya Ibu. Oke, luar biasa sekali. Ibu udah antusias. Mengumpulkan sampahnya, tidak buang sembarangan gitu ya. Makanya kita kasih souvenir dari toko Mas Mantes Ibu. Selamat Ibu dapat seperti. Iya, Ibu silakan. Semangat terus ya Bu ya. Tangannya Bu, Tangannya Bu. Toko Mas Mantes juaranya Mas kekinian, coba Bu. Ayo Bu. Toko Mas Mantes juaranya Mas. kekinian. Oke baik pemirsa, ini bisa dilihat udah lumayan banyak gitu ya orang Kuponnya ya, oke. Warga desa Wurukidul gitu ya sudah mengumpulkan kuponnya nih. Kita punya logam mulia. Logam mulianya. Nanti kita persembahan logam mulia ini, persembahan toko Mas Mantes akan kita undi ya. Ini nomor yang ada di sini. Silakan Pak, dimasukkan Pak. Oke, sudah banyak nih pemirsa ya. Kita masih nunggu. 50 kilo ini dan masih antrian masih panjang, Masih panjang untuk ya. yang menjual. Luar biasa banget ya antusiasnya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Saat ini kita sudah berada di Desa Wurukidul dan masih bersama dengan program Cirebon Katon Bersih, merubah sampah menjadi berkah. Oke, boleh dong tepuk tangannya mana Desa Wurukidul? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Oke Nopi, pada segmen kali ini kita akan langsung mengundi ya Pi ya, karena Langsung mengundi ya. pada hari ini kita sudah mengumpulkan hampir 2 kintal Dua sampah. kintal sampah. Wow, Ya, wow, wow, oke, wow, wow, luar biasa. biasa banget. Hari ini kita sudah melakukan banyak kegiatan dari senam, jungsi, penjualan, bahkan tadi kita sudah joget-joget ria ya. Ada sosialisasi juga tadi Pi, ya. Sosialisasi juga Betul, pastinya. oke. Dan hari ini kita akan langsung mengundi nih kuponnya Kuponnya ya. Dan pastinya logam mulianya dari mana Mbak? Dari Toko Mas Pantes, juaranya Mas Kekinian. Oke ya. Oke, ini kuponnya sudah ada, logam mulianya sudah kita siapkan juga. Dan kami minta kepada Bapak Kuwu dan Ibu Kuwu untuk berada di tengah-tengah kami untuk bisa mengundi undian sampah Betul sekali, Pak Camat ya pada juga. Jumat hari ini. Camat. Silakan. Nah sekali lagi ini jika dipanggil namanya ketika mendapatkan undian ya, tidak ada orangnya atau tidak orang yang bersangkutan dengan nama yang sesuai di kuponnya, maka kami akan menganggap gugur ya. Karena harus sesuai dengan nama yang telah tercantum.
Oke, Pak Kuwu akan memberikan pertanyaan bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaannya atas sosialisasi yang tadi akan mendapatkan, apa ini? Oke, baik, silahkan Pak Kuwu. Baik, terima kasih. Ibu-ibu masih semangat ya? Semangat dengan ini hadiahnya, Mas Teguh. Ada sebuah pertanyaan yang gampang saja, Bu. Yang bisa ngacung, nanti yang dikasih hadiah ada bingkisan katanya dari Radar ya. Pertanyaannya gampang saja. Ada beberapa sampah, Bu. Sama sampah non organik. Sampah organik itu yang seperti apa, Bu? Yang organik itu seperti sampah organik itu seperti sampah bekas sayur-sayuran, kulit sayur-sayuran, sampah basah aja, Pak. Bisa dimanfaatkan untuk apa, Ibu? Pupuk bisa dibikin buat pupuk. Yang satunya? Non organik seperti plastik itu yang tadi barusan ditimbang itu seperti kardus-kardus itu bisa buat bikin kerajinan tangan. Oke, terima kasih Ibu. Ini ternyata benar ya. Diterima nih Bu bingkisannya. Terima kasih banyak, Pak. Simpel saja dari saya. Apa kepanjangan dari TPS? Siapa yang bisa? TPS kepanjangan dari tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan, betul Pak Teguh? Betul, selamat Ibu. Pertanyaannya dengan simpel ya Mbak ya. Ibu barangkali bisa jawab. Di desa mana acara yang diselenggarakan di LH ini? Desa Waduk Kidul. Desa Waduk Kidul, betul Bu? Betul, oke Pak. Luar biasa, yeay. Oke Mbak, langsung aja kali ya untuk hadiah pemanasannya kita undi. Ada berapa hadiah Mbak? Ada 4 logam mulia. Itu hadiah utamanya, 4 logam mulia. Langsung dari Toko Mas Pantas Cirebon, juaranya Mas Kekinian. Bismillah, Bismillah. Pak. Diaduk, Pak. Diaduk dulu Pak, diaduk, Pak. aduk. Terus nggak? Udah belum? Terus. Oke, Pak ambil 1. Oke. Udah ambil 1. Boleh Pak Kuwu bacakan Pak? Inisial Pak, inisial namanya siapa Pak? Bentar. Pakai andalan dulu. Pakai andalan dulu katanya. Oke, inisial namanya siapa Bapak? Oke. Sekarang inisialnya depannya M. M. Ya. Nama laki-laki. Bloknya Blok Kauman Lor. Blok Kauman Lor. Namanya M. Ismail. Ada? Ada? Wow, luar biasa. Bisa Pak Ismail. Bapak Ismail. Lihat, tidak ada enggak? Disamakan dulu, samakan dulu. Oke, bisa dilihat ya. Sama ya. Bapak Ismail 0181. Oke. Bismillah. Diputer-puter Pak, diputer-puter. Terus ya. Mil 1 ya. Silakan Baik. Pak. Saya bacakan inisialnya F. Inisialnya F. Bloknya Siroyom. Blok Siroyom. Saya sebutkan ya namanya ya. Vidya RA. Ada? Vidya. Ini dia. Kita lihat dulu nomornya. Vidya RA 0186. Silakan Ibu. Alhamdulillah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dikocok-kocok dulu ya. Dikocok-kocok terus Bu, yang agak semangat Bu. Ayo Bu. Terus, kocoknya terus. Lagi enggak? Terus Bu, terus. Oke, ambil 1 Ibu. Inisialnya S. S.
Dari blok Gembira. Blok Gembira. Bapak bisa dilihat nomornya yang 0106. Oke, sama ya pemirsa ya. Monggo Pak. Oke, silakan Pak Dedi untuk mengambil satu kupon terakhir Silakan, untuk yang Pak. mendapatkan logam mulia. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Sudah diaduknya lagi? Lagi? Lagi Pak. Terus, oke terus. Dari mana ini? Inisialnya R. Siapa ini? Alamatnya cuma Wurukidul aja nih, nggak ada bloknya. RT-nya Pak boleh? RT 03. Siapa? Cowok lagi kayaknya. Cowok. ya? Depannya R, blok Wurukidul, RT 3 RW 4. Atas nama Rama. Oke, luar biasa. Nomor. Oh ini, nama anaknya. Masya Allah, ini Iya, rezeki anaknya luar biasa. Oke, ini semuanya sudah ada semua untuk para pemenang. Bisa bergeser ke sebelah sini. Semoga berkah logam mulianya. Semoga berkah ya. Oleh Ibu Camat. Ibu Camat, terima kasih. Sampahnya. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Dedi. Oke, silakan bisa ditunjukkan logam mulianya ke depan. Oke, bahwa silakan. logam mulia ini asli dari toko Mas Pantes. Juaranya Mas Kekinian. Ini ada suratnya. Suratnya dibuka, bisa dibuka, diperlihatkan. bisa diperlihatkan, dibuka saja. Oke, ini bawa emasnya asli, logam mulianya langsung dari toko Mas Pantes Cirebon, juaranya Mas Kekinian. Selamat buat para pemenang. Semoga bermanfaat ya. Dan semakin semangat untuk mengumpulkan sampahnya. Bahwa beneran sampah itu bisa menjadi berkah gitu ya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Akhirnya kita sudah selesai juga di hujung acara gitu ya. Betul, kita sudah menemukan 4 pemenang ya. Oke. Betul banget. Padahal tadi kayaknya ngumpulin sampahnya tuh hanya 2 kilo. Sedikit-sedikit ya. Iya, betul tapi banget. alhamdulillah memang rezeki di hari Jumat ini. Jumat berkah ya. Jumat berkah, Jumat bersih juga Jumat ya. bersih. Berkah dapat emasnya, berkah biasa dapat manfaatnya semuanya. Manfaatnya ya. banyak banget. Jadi merubah sampah menjadi berkah itu beneran ada. Ada, jadi bukan kaleng-kalengan Bukan ya. kaleng-kaleng. Emasnya juga emas Ada, benar asli, asli betul gitu ya. ya. Oke, terima kasih banyak pemirsa semuanya yang sudah setia menonton acara Kabupaten Cirebon Katon Bersih merubah sampah menjadi berkah. Akhirnya saya Desi dan saya Novi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes.